Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 123-PD/RCP/IX/2016 antara pihak penggugat Alif Permana Putra melawan tergugat Muhammad Fadli pada hari ini tanggal 28 Februari 2016 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Muklisin SH yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap, Yang Mulia. Kami siap saat ini juga. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia, kami siap membacakan isi gugatan. Surat gugatan pada Jakarta Barat 28 Februari 2016 nomor 123-PDTG/RCP/IX/2016 perihal gugatan non-prestasi lampiran surat kuasa. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Kota Jakarta Barat, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Alif Permana Putra, agama Islam, umur 19 tahun, pekerjaan manajer di PT Fadli Motor, beralamat di Jalan Kol Sulaiman Amin, Komplek Perumdam, Kartika, Blok A1, Kecamatan Alang-Alang Lebar, KM 7, Jakarta Barat. Dengan ini hendak menandatangani dan memajukan surat gugatan ini selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap nama Muhammad Fadli SEMM, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan CEO di PT Fadli Motor, beralamatkan di Jalan Karya 2, Kompleks Villa Purnama, Blok A 16, RT 53 RW 01, Perumnas, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut. Dalam posita bahwa posita nomor 1, bahwa pada tanggal 25 November 2015, penggugat dan tergugat telah mengadakan kerjasama dalam menjalankan bisnis jual beli kendaraan bermotor atas nama PT Fadli Motor yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016. Berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 11 garing XI nomor IF garing 2016. Selanjutnya disebut perjanjian. Perjanjian mana telah menempatkan penggugat sebagai manajer di PT Fadli Motor. Bagian nomor 2, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 perjanjian penggugat sebagai manajer PT Fadli Motor bekerja dan mengabdi selama 10 tahun sesuai kontrak kerja dan tiap bulan berhak menerima honorarium. Selanjutnya disebut honorarium. Bagian nomor 3, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 perjanjian penggugat sebagai manajer memperoleh honorarium dari tergugat sebesar 9 juta rupiah pada tanggal 25 Januari 2016. Bagian 4, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 perjanjian pembayaran honorarium yang menjadi hak penggugat tersebut terhitung akan dilakukan oleh tergugat mulai tanggal 25 Januari 2016. Bagian nomor 5, bahwa sampai pada tanggal 25 Januari 2016, penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban penggugat kepada tergugat sesuai dengan perjanjian. Bagian nomor 6, bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 10 ayat 1 perjanjian penggugat berhak untuk menerima pembayaran honorarium dari tergugat sebesar 9 juta rupiah. Bagian 7, bahwa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran honorarium dari tergugat kepada penggugat tersebut, maka tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar honorarium adalah sebesar 9 juta rupiah. Bagian nomor 8, bahwa pada tanggal tergugat telah mengajukan permohonan keringanan pembayaran honorarium pada penggugat berdasarkan surat nomor 1 strip C 012 strip BBT pada tanggal 27 Januari 2016, permohonan keringanan pembayaran honorarium yang intinya berisi bagian 1, pengakuan tergugat bahwa tergugat memiliki kewajiban pembayaran honorarium kepada penggugat sebesar 9 juta rupiah. Bagian 2, janji tergugat untuk membayar kewajiban tergugat tersebut kepada penggugat paling lambat tanggal 30 Januari 2016. Bagian nomor 9, bahwa berdasarkan surat permohonan penangguh waktu pembayaran honorarium dari tergugat kepada penggugat tersebut, maka penggugat secara lisan telah menyetujui permohonan tergugat untuk mengundurkan waktu pembayaran honorarium
sampai dengan tanggal 25 Februari 2016. Bagian 10, bahwa sampai dengan jangka waktu terakhir pembayaran honorarium tersebut di atas, tergugat ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran tahap kedua honorarium kepada penggugat. Bagian 11, bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka penggugat telah melakukan peneguran kepada tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut, yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat somasi. Bagian nomor 12, bahwa karena teguran-teguran penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh tergugat, maka pada tanggal 26 Februari 2014, penggugat telah melayangkan surat teguran keras atau somasi kepada tergugat untuk melunasi kewajibannya melaksanakan pembayaran pertama kali honorarium. Bagian nomor 13, bahwa ternyata surat teguran keras somasi yang dilayangkan penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh tergugat. Sehingga dengan demikian maka tergugat dengan itikat tidak baik telah berusaha menghindari kewajiban kepada penggugat. Terlebih lagi belakangan tergugat telah berusaha untuk menghindari penggugat dengan tidak dapat lagi dihubungi tergugat oleh penggugat, baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya. Sehingga dengan demikian maka tergugat dengan itikat tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran pertama kali yang menjadi hak penggugat berdasarkan perjanjian. Bagian nomor 14, bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan ingkar janji atau disebut wan prestasi terhadap perjanjian, yaitu tidak dilaksanakan pembayar pertama kali honorarium sebesar 9 juta rupiah yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 25 Februari 2016. Sehingga dengan demikian wan prestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat atas honorarium sebesar 9 juta rupiah. Bagian terakhir nomor 15, bahwa terhadap wan prestasi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka dengan ini penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan untuk memutuskan primer yang berisi nomor 1, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Bagian nomor 2, menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat. Nomor 3, menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan cindera janji atau wan prestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban sesuai perjanjian. Bagian nomor 4, menetapkan hutang pokok tergugat sebesar 9 juta rupiah. Nomor 5, menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan seketika kepada penggugat sebesar 9 juta rupiah. Nomor 6, menghukum tergugat membayar uang paksa atau duangsom sebesar 500.000 rupiah setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap. Nomor 7, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan. Nomor 8, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian dan terwujudnya prinsip keadilan dalam pemeriksaan gugatan ini kami sampaikan terima kasih. Apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Saya ulangi. Apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Ya, Yang Mulia, kami sudah mengetahui gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Ya, Yang Mulia, kami akan membuat jawaban gugatannya dan kami mohon waktu 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan Yang Mulia, kami kira waktu 1 minggu sudah cukup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 6 Maret 2016, Yang Mulia.
Baiklah, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2016 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup.